Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca tahlil tahmid, bahkan diawali dengan surah Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'adatain. Dilanjutkan dengan membaca salawat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca pertama menjadi pelebur dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan kekuatan, dan senantiasa Allah berikan kemudahan. Yang sudah tidak ada, meninggalkan kita berada di alam barzah sana, mudah-mudahan mendapatkan nikmat-nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam Jumat yang mulia ini, sekelumit dari saya mengisi kajian pada malam ini berkaitan di dalam surah Al-Mulk, ayat pertama dan ayat kedua. Insya Allah para bapak-bapak sudah hafal semua, insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana ayatnya Bang Indro? Nah itu. Subhanallah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk? Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Maka ayat ini Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya keyakinan bahwa kematian itu hanya hukum alam. Jadi biasanya di mana ada hidup tentu ada mati. Kalau sudah mati selesai urusan. Itu anggapan-anggapan orang-orang kafir Quraisy, meyakini kalau sudah mati selesai urusan. Ini jangan sampai keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasulullah, beriman kepada hadanya hari akhir. Jangan sampai keyakinan kita seperti orang-orang musyrik Mekah, menganggap kematian itu biasa-biasa saja. Kalau sudah mati selesai urusan. Kira-kira kita ada yang punya keyakinan seperti itu apa kagak? Insya Allah kagak. Nih kalau seandainya ada, berarti ada kemirip-miripan kita sama orang-orang kafir Quraisy. Maka untuk menanggulangi hal ini, Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Al-Muluk artinya adalah kerajaan. Sering kita bilang namanya surat Tabarok. Kalau kita mah yang disebut itu pasti awal surat. Benar ya? Baca surat Qul huwallahu ahad. Baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Padahal suratnya ma'al Ikhlas.
suratnya ma'al falak, suratnya ma'an nas. Kalau kita baca surat Qul huwallahu ahad, sama halnya seperti surat Al-Muluk, kita sebut surat Tabarok. Padahal nama suratnya adalah Al-Muluk. Al-Muluk artinya adalah kerajaan. Sedangkan di ayat yang lain, lillahi mulkus samawati wal ar, hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit, kerajaan yang ada di bumi. Ternyata apa yang kita miliki, kerajaan yang kita miliki di dunia ini, seandainya sejatinya hanya numpang kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kerajaan lillahi mulkus samawati wal ar, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Di sini kata kuncinya, jika kita ingin mendapatkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, maka harus dekat kepada Dat yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Kalau kita mah banyak salahnya. Ingin rizkinya lancar, lupa kepada Dat yang pemberi rizki. Kalau kita kan begitu ya. Apa kerja? Cari duit, cari rizki. Ingatnya sama bosnya doang nih. Ingatnya sama bos anungnya doang. Tapi kagak ingat kepada Dat yang pemberi rizki. Siapa? Allah Subhanahu. Padahal Asmaul Husnanya dibaca Ar-Razzaq, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dat pemberi rizki. Rizki beda dengan gaji, betul? Kalau gaji ada selip gaji, kalau kagak ketuker. Tapi kalau rizki gak bakalan ketuker. Karena apa? Selip gaji punya manusia, rizki punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Tabaruk ini, di dalam surah Al-Muluk, Allah jelaskan, kata Allah Tabarakalladzi. Ditafsirkan oleh ulama mufassirin, salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali di dalam kitab tafsir sawinya. Kata beliau mengenai tentang tabarok yang artinya tanazaha. Apa tanazaha? Tanazaha artinya maha suci dat Allah Subhanahu wa ta'ala an sifatil muhdithin, dari seluruh sifat-sifat makhluk. Maka Allah dibersihkan dari sifat-sifat makhluk. Makhluk Allah bisa melihat, Allah pun bisa melihat. Makhluk Allah bisa mendengar, Allah pun bisa mendengar. Tetapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran manusia. Inilah yang artinya tabaraka. Bisa kita buktikan, kita bisa melihat karena komplit alatnya. Pertama ada mata dan kelopak mata. Setelah kelopak mata pun biji mata ini harus ada putih, harus ada hitam. Karena kalau seandainya ini mata putih semua, bisa ngelihat apa kagak? Repot juga. Kalau hitam semua, kira-kira, maka Allah adil, maka Allah sangat bijaksana. Allah menciptakan makhluknya walaupun berbeda dengan Allah, tetapi begitu komplit Allah menciptakan mata dengan kelopak mata. Ada warna hitam, ada warna putih. Kalau ada warna merah berarti dia sedang sakit mata. Betul? Kadang-kadang ada mata kita warnanya merah. Ustadz, ada yang kagak merah bukan sakit mata. Habis apa? Habis AO. Ada tandanya. Kenapa Ustadz nyiriin begitu? Oh, matanya merah. Habis apa? Habis abok. Waduh, abok apa? Abok pokoknya. Oh, berarti dia, Masya Allah. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu Allah kasih tanda. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tabaraka ayatanazaha, disucikan dan dibersihkan dari sifat-sifat makhluk. Allah melihat tetapi tidak butuh dengan mata, tidak butuh dengan kelopak mata. Andai saja di dalam hati kita ada keyakinan
Allah melihat dengan mata, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, sedangkan mustahil bagi Allah, tidak dimengerti oleh akal bahwa Tuhan sama dengan penciptaannya. Seperti saya menciptakan bangku, apakah sama saya dengan bangku? Tentu beda. Inilah bedanya Allah dengan makhluknya. Maka diawali ayat ini dengan tabaraka, artinya pensucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikutnya kata Allah, alladzi tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci dat Allah Subhanahu wa ta'ala, biyadihil mulku, di dalam kekuasaannya lah al-mulku, seluruh kerajaan. Maka hanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan di dunia ini, apapun itu, jangankan kekuasaan baru jadi perusahaan, pengen jadi presiden, ada di kekuasaan Allah Subhanahu. Jika bukan kuasa Allah, siapapun tidak akan pernah terjadi. Perlu kita yakini. Nih nanti nih 2024, siapapun yang jadi presidennya itu sudah ada biyadihil mulku, sudah ada kekuasaan Allah Subhanahu. Kalau kita kampanye mah kampanye aja, itu mah hiburan rakyat. Adapun menang atau tidak, jadi atau tidak, itu biyadihil mulku, itu sudah ada di dalam kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu. Ini perlu kita yakinin. Jangan sampai gara-gara pemilu gondok-gondokan, ribut laki sama bini, ribut tetangga sama tetangga, RT sama RT, RW sama RW, kagak inget padahal suratnya dibaca. Ini baca tabarok, itu baca tabarok. Ustadz di sini baca tabarok, ustadz di sono baca tabarok. Gara-gara salah pilihan, kalah pilihannya gondok-gondokan. Kagak paham, kagak ngerti dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Dan siapakah Allah itu? Dilanjutkan ayatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in, terhadap sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Bagi Allah jaid, qadir, Allah berkehendak, Allah maha kuasa. Kita kayaknya mungkin banget mau jadi bos kayak begini. Itu mah pandangan manusia. Tapi pandangan Allah, bisa saja sewaktu-waktu dia jadi bos, sewaktu-waktu dia jadi karyawan. Itu bagaimana sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah belum apa-apa udah putus asa mulu. Kayaknya gua mah ditakdirin emang jadi orang miskin kayaknya nih. Hidup begini mulu nih. Itu orang putus asa nih. Padahal kata Allah, la tayasu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kayaknya gua doang hidup yang paling belangsak nih, yang lain mah kagak, kayaknya seneng. Kan gitu dah. Kan kayak begitu tuh. Dia tidak ingat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini ketika kita ngaji, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in, terhadap sesuatu yang kita anggap tidak, tapi bagi Allah itu gampang. Bagi Allah mungkin, bagi Allah jaid memasukkan ahli ibadah ke neraka, memasukkan ahli maksiat ke surga. Itu wenang bagi Allah, mungkin bagi Allah Subhanahu. Cuman akal kita ini nolak. Masa sih tukang ngaji masuk neraka? Itu hukum akal, tapi hukum Allah tidak begitu. Karena banyak cerita-cerita yang dulunya kelam penuh dengan pemaksiatan, tetapi di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Banyak pembunuh awalnya, bahkan tukang mabok, tukang judi, tukang segala macam, tetapi di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah.
Subhanallah, maka akhir hidupnya dimasukkan ke surganya Allah. Yang ahli ibadah ini mengaku dia sudah punya pintu surga, sombong atas ibadahnya, ternyata dia menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min dalik. Subhanallah. Maka berikutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meyakini orang-orang kafir Quraisy bahwa menganggap mati ini adalah suatu hukum alam. Ketika sudah mati selesai urusan. Kata Allah di ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insyaallah hafal ya. Bahkan di dalam hadis Nabi ini diceritakan Pak Indro, barang siapa yang hafal surat Al-Muluk hanya 30 ayat, atau membaca surat Al-Muluk yang adanya di dalam surat Al-Muluk itu hanya 30 ayat, maka surat Al-Muluk ini akan menjamin kepada manusia yang senantiasa membacanya daripada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Subhanallah. Jadi kalau nanti Bang Indro masuk alam kubur, datang malaikat dua, mungkar dan nakir, yang ditanyakan, man rabbuka? Al-muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Kata malaikat, repot nih. Jawabnya bukan Allah lagi, jawabnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Subhan. Inilah keagungan dan keistimewaan daripada surat Al-Muluk. Kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika ditanya di alam kubur. Alhamdulillah. Nanti debat tuh surat Al-Muluk sama malaikat mungkar nakir. Kita mah diam aja udah. Kita mah diam aja, ngeliatin aja tuh surat Al-Muluk sama malaikat mungkar nakir. Kita sebagai manusia udah diem aja, diem. Karena apa? Karena sudah ada benteng kita. Apa? Surat Al-Muluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah alladzi khalaqal mauta, dat yang menciptakan kematian, wal hayah, Allah pula dat yang menciptakan yang sering kita bilang kematian dan kalau kita mah biasa bilangnya kehidupan dan Kalau kita mah dibalik ya. Kalau urutan surat Al-Muluk, kematian dan kehidupan. Kalau kita kehidupan dan kematian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dat yang menciptakan kematian. Menciptakan kematian ini Allah di mana? Ditafsirkan oleh ulama tafsir, ay fid dunya. Allah mematikan manusia yaitu di alam dunia. Wal hayah, dan Allah pula lah dat yang menghidupkan di mana? Fil akhirah, di alam akhirat. Karena ternyata hidup kita di dunia ini mati cuman mati-matian, hidup cuman hidupan. Sejatinya betul ya? Jadi hidup ternyata sejatinya kita yang ada di dunia ini cuman mati-matian, hidupan. Karena mati yang nanti yang akan kita rasakan ketika kita pulang dari dunia, mati namanya, diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati namanya akan hidup di alam akhirat yang kekal abadi. Kira-kira yakin apa gak mau hidup lagi? Kayaknya mang-mang semua ini. Padahal ayatnya sudah jelas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian di alam dunia dan Allah pula yang menciptakan kehidupan di alam akhirat. Hidup di dunia ini mati cuman mati-matian, hidup cuman hidupan. Buktinya kadang ada manusia, ada hidup, ada mati. Mana seperti orang setruk. Orang setruk sebelah mati, sebelah hidup, betul?
Nah, ini menandakan kita di dunia hanya mati-matian dan hidup-hidupan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan kematian di alam dunia, kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi, semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah akan menguji kita, mencoba kita, ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kita amal kita yang lebih baik. Itu doang tuh. Jadi yang dipertanyakan ayyukum ahsanu amala, mana amal-amal kita yang lebih, itu doang. Apakah ustadz yang lebih baik? Tidak. Maka soleh harus, tapi mengaku paling soleh jangan. Benar ya? Maka karena yang dipertanyakan ayyukum ahsanu amala, mana amal kita yang lebih baik. Apakah amal menuntut ilmu? Apakah amal kerja? Apakah amal mengurus rumah tangga? Apakah sholat 5 waktu? Apakah amal-amal yang lainnya? Itu yang dipertanyakan. Ayyukum ahsanu amala, apa amal kita yang lebih baik? Subhanallah. Maka dijelaskan di dalam kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar. Kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar ini adalah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang biasa kita baca ratibnya namanya Ratib Al-Haddad. Beliau itu seorang wali kutub, seorang waliullah dari masanya. Maka beliau mempunyai beberapa karya. Salah satunya kitabnya Sabilul Idzikar wal I'tibar. Ada lagi kitabnya kitab Risalatul Mu'awwanah. Maka dijelaskan di dalam kitab ini yang bernama kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar, mengenai tentang kehidupan siksa manusia ketika masuk ke alam kubur. Kata beliau, ada 3 golongan manusia yang siksanya sangat dahsyat ketika masuk ke alam kubur. Subhanallah. Pertama kata beliau adalah al-ghibah. Apa? Al-ghibah. Ini ghibah kayaknya makanan kita semua nih. Subhanallah. Ghibah ini kedoyanan kita semua. Masya Allah. Ngobrol itu 5 menit masih agak lumayan. 10 menit masih agak. 15 menit agak kurang. 1 jam lantur. Ambil balak 5. Betul? Begitulah kehidupan. Kata Al-Awi Al-Haddad, salah satu siksa kubur yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, dan tentunya kita akan mengalami semua yang namanya alam kubur. Pertama kata beliau adalah al-ghibah, orang yang selalu menggunjing kejelekan orang lain. Sekarang mau pakai YouTube. Pakai kol-kolah YouTube. Nah, udah tahu orang jelek terus dibully. Biar dapat subrek. Apa subrek apa? Flower. Tidak boleh. Asyik. Karena apa? Karena itu yang bisa menyebabkan nanti ketika di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus memperlihatkan kejelekan orang lain, menggibah kejelekan orang lain. Na'udzubillahi min. Berbeda dengan kita Ibrah, berbeda kita dengan kambil contoh. Jangan kayak Korun. Itu mah bukan gibah namanya, karena beda tipis nih antara gibah kita dan cerita. Kalau seandainya ketika kita cerita risalah Nabi, sirah Nabi, sejarah Nabi, musuh Nabi, kalau dihukumi gibah, kiai tukang gibah semua. Betul apa betul? Maka di dalam tafsir itu ada namanya ayat i'tibar, ada namanya ayat imsal,
ayat-ayat contoh, ayat-ayat i'tibar buat ibrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi sedang galau, ketika Nabi sedang sedih dalam keadaan, kata Allah, Muhammad lihat Ayub, Muhammad lihat Ibrahim, Muhammad lihat Yusuf. Bagaimana ujiannya bertubi-tubi, dahsyat sangat luar biasa. Ini bentuk ayat tasliyah namanya. Apa ayat tasliyah? Ayat tasliyah adalah ayat memotivasi, membangkitkan semangat agar orang yang tadinya lemah menjadi semangat lagi. Sama Nabi pun ketika kendor, lemah, dikasih motivasi, semangat dan bangkit lagi. Ini pun gontok buat kita ketika kita sedang melempem kerjaan, kagak ada tarikan, kata Panganung, tutup aja dah sekalian. Gak bisa begitu. Harus kasih motivasi bagaimana cara membangkitkan kembali, karena siklus kehidupan pasti akan mengalami semua begitu. Betul ya? Kata kita, jenuh juga punya bini begini nih. Bosen dapur lihat bini kayak begini, kamar ini lagi, buang aja kali ya, buang ke laut. Terus dimotivasi. Nah ini namanya ayat tasliyah. Ayat tasliyah artinya ayat memotivasi, membangkitkan semangat agar semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang kedua, kata Al-Habib Alawi Al-Haddad, manusia yang akan sangat dahsyat siksanya kelak di alam kubur, pertama adalah ghibah, yang kedua namanya adalah namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Misalkan kita punya karir tukang ojek online. Kata Bang Ian kepada Bang Indro, bilang sama bininya, "Woi Sarwiti, apa? Bini lu, laki lu ngojek lu itu mah alasan doang. Itu mah alasan doang dia mah. Asal tuh ada pengen numpang sarboah no. Alasan doang tuh mah." Betul nggak ya? Bilang begitu. Nanti setelah bilang sama lakinya, bilang juga sama istrinya. Kebetulan istrinya jaga warung. Rok, apa Wen? Bini lo no, layani no. Wah, bukan sembarang ngelayani no. Tadi ada orang yang ganteng luar biasa bawa mobil ngerayu bini lo. Jangan-jangan dibawa. Nah begini nih. Ini namanya namimah, mengadu-ngadu agar orang hancur. Maka orang yang beginilah nanti yang kelak di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Sampai Allah abadikan di dalam surah Al-Humazah. Kata Allah di dalam surah Al-Humazah, kira-kira hafal ya insya Allah ya? Hafal surat Al-Humazah? Bukan insya Allah surat Al-Humazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah. Ini kalau bukan dari kecil nggak bakalan hafal itu. Betul nggak ya? Cuman alhamdulillah dari kecil, walaupun udah agak dewasa, agak nakal, pernah ngaji. Alhamdulillah. Jadi pas sadar agak remeng-remeng. Alhamdulillah. Karena siklus kita mah begitu Bang Nung. Bener ya? Ada burem-burem. Siklus kita tuh cuman 3. Pertama, fasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Pertama, manusia ini tidak pernah maksiat sama sekali kepada Allah. Siapa? Dari golongan para nabi, golongan para syuhada di dalam surah Al-Waqiah tuh.
Fasabiquna sabiquna ulaikal maka ini namanya adalah orang muqarrabun. Apa orang muqarrabun? Orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dari kecil sampai ia wafat belum pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Golongan yang kedua ini yang remeng-remeng. Yang remeng-remeng bagaimana? Dari kecil sampai balik emang itu kagak dicatat sama Allah. Dari usia SD kita 7 tahun ngegebugin guru, ambil pulpen orang. Kalau masih belum di usia balik itu belum ada catatannya. Pas masuk SMP 15 tahun makin gila. Nah, SMP mulai deh tawuran. Tanjung Priuk kagak tawuran, bukan orang Priuk. Kan gitu ya? Taruhan. Masuk lagi SMA makin gila. Makin gilanya mana? Beli motor ninja bonceng cewek joknya turun gas-gasan. Wah, pokoknya begitu dah. Pokoknya begitulah kira-kira. Enggak ya, insya Allah alhamdulillah. Udah kelewat ya. Nah siklus-siklus ini setelah dari kecil masuk ke remaja, masuk ke dewasa, masuk usia 40 tahun. Maka manusia kalau seandainya sudah usia 40 tahun belum bertobat juga, khawatir nih. Makanya 40 tahun itu Allah kasih sinyal. Kasih sinyalnya bagaimana? Makan sudah tidak begitu enak, walaupun nafsu makin gede 40 tahun itu. Apa ciri-cirinya? Gigi udah mulai diompongin sama Allah. Rambut udah mulai beruban. Bener ya? Udah ada sinyal dari Allah tuh. Sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih jenggot udah putih. Makanan sudah tidak begitu nikmat. Ngelihat istri udah jenuh. Rasanya pengen ganti mulu bini. Subhanallah, dikasih sinyal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah 40 tahun manusia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka manusia itu dilihat jaya dari usia 1 sampai 40. Kalau 40 tahun ke sana, walaupun kaya, tidak bisa begitu menikmati. Betul? Betul apa betul? Udah 50 ke sana, walaupun banyak duit, mau dugem atau segala macam, tetep loyo. Bener? Tetep lo. Stamina udah kagak kuat. Karena sudah ada sinyal ditarik dari Allah Subhanahu. Tetapi manusia walaupun masa kecilnya, remajanya, menginjak dewasa, tetapi usia 40 tahun mulai sedikit-sedikit merubah kehidupannya. Yang tadinya kagak ngaji, walaupun seminggu sekali mau ngaji. Yang tadinya sholat 5 waktu bolong semua, minimal maghrib sholat, walaupun kagak semuanya. Setelah maghrib diisi isya, walaupun subuh masih jangan, tapi ada perubahan sedikit demi sedikit terus. Ini ada harapan orang dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan di dalam surah Al-Waqi'ah orang tersebut memasukkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin. Jadi tergolong manusia yang sebelah kanan. Bagaimana termasuk manusia tergolong sebelah kanan? Masih ada sisi baiknya, sekalipun ia kelak dimasukkan kepada neraka. Setelah selesai dari neraka, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipindahkan dari neraka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ketiga, wa ashabus shimali ma ashabus shimal
fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ashabus shimal? Ashabus shimal adalah golongan yang sebelah kiri. Dari kecil sampai dewasa emang dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita mah alhamdulillah dari kecil dilahirkan dari orang yang beragama Islam, bahkan kita diadanin, betul ya? Diadanin, diakekahin, sekalipun udah dewasa lupa adan, lupa komat, tapi alhamdulillah sejak kecil kita sudah diadanin. Nah itu berkah diadanin waktu kecil, sewaktu-waktu inget sama adan, sewaktu-waktu inget sama panggilan Allah karena kecilnya diadanin. Alhamdulillah. Itu yang ketiga, kata Al-Alim Al-Alama Al-Habib Abdullah Al-Addad mengenai tentang manusia yang sangat dahsyat siksaannya di alam kubur adalah orang yang wakillatit tahaffudi anil baul, orang yang sedikit menjaga ketika kencing, ketika sembarangan kencing, tidak cebok. Ada cebok ke tiang listrik, ada cebok ke mobil ditempel. Na'udzubillahi min. Awas nih, kalau udah ngaji nih walaupun capek 1000 capek, kebelet 1000 kebelet, kalau habis kencing jangan digesek-gesek ke ban. Awas nih ya, jangan digesek-gesek ke ban, khawatir lecet. Kalau ke daun. Awas nih. Jadi ada alat untuk bersuci. Dijelaskan di dalam kitab fikih mengenai tentang air, alat-alat untuk bersuci. Apa saja alat untuk bersuci? Pertama air. Yang kedua batu. Daun mah kagak masuk. Tisu pun kagak masuk. Kalau mau perjalanan jauh bawa batu 3. Batu 3 kalau pengen kencing gesek-gesek udah, lecet udah. Itu cara untuk mensucikan kotoran-kotoran dari barang-barang kita. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan kotoran tidak dicuci, karena kata beliau inilah salah satunya manusia yang menyebabkan ketika di alam kubur disiksanya sangat parah, sangat dahsyat, disebabkan ketika hidup di dunia tidak menjaga ketika buang kotoran air kecil namanya kencing. Nah ini susah nih. Berarti sekarang mah kalau mau ngirim siapin tuh air. Bener ya? Siapin air. Dan airnya pun bukan air aqua ya. Kalau air aqua itu masih diragukan untuk bersuci, karena air aqua walaupun suci tapi tidak mensucikan. Sama halnya seperti air kopi. Air kopi suci apa kagak? Suci tapi tidak mensucikan. Yang suci belum tentu bisa Yang mensucikan bagaimana? Dijelaskan di dalam kitab fikih ma'ul mutlak, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Mana air suci yang mensucikan? Dijelaskan di dalam kitab fikih ada 7 mata air yang boleh dipakai untuk menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Salah satunya air hujan, air laut, air sumur, air sumber. Ya, mata air itu alat-alat untuk bersuci. Jangan pakai tisu. Tisu bukan alat untuk bersuci. Sekalipun najisnya hilang, tapi belum mensucikan. Karena tisu tidak termasuk alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci, 1 air, yang kedua batu. Awas nih, ini nih yang pengirim apa nih kan, khawatir nih. Khawatirnya begini, udah disiksa di alam dunia sama bos, disiksa pula di akhirat. Udah cukup disiksa di alam dunia saja.
Jadi cukup kita ini disiksa di alam dunia, pulang dari pekerjaan disiksa sama siapa? Sama bini, duitnya kecil, datang ke pekerjaan disiksa lagi sama siapa? Bos, datangnya lambat, gaji pengen gede, siksa lagi aja. Udah nggak apa-apa dah. Itu mah di dunia ini. Tapi jangan sampai kita disiksa di akhirat disebabkan karena kita kurang menjaga ketika kita membuang kotoran air kencing kita, kita tidak cebok. Kalau disiksa di dunia, apalagi sama bos, apalagi sama bini, bini bisa nyari lagi, bos masih bisa nyari lagi, tapi malaikat mungkar nakir kagak ganti-ganti. Subhanallah, ini yang repot nih. Maka kata beliau, 3 hal inilah yang menyebabkan manusia akan dahsyat ketika disiksa di alam kubur. Na'udzubillahi min dalik. Pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga tidak menjaga ketika membuang kotoran air kencing, dalam arti habis kencing tidak cebok. Apalagi habis kencing pulang ke rumah ngelihat bini pakai daster, langsung dimasukkan. Yang mempergauli bukan kita, tapi setan ikut mempergauli kita. Na'udzubillahi min. Makanya asar anak setan lu, bener. Kan begitu ya? Dasar anak setan lu, bener emang. Emang bener anak setan. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam kitab yang lain, wa khalaqadz dzakaraini wal unsayain wa khalaqadz zaujain. Jadi ketika kita mau mempergauli bini kita, maka datanglah sosok makhluk halus yang bernama iblis. Maka ketika kita mempergauli istri kita dan kita tidak bersuci dulu, tidak kumbah dulu minimal lah. Kalau wudhu itu ukuran kesempurnaan, minimal kita tidak bawa najis. Minimal kita tidak bawa najis. Karena ketika kita mempergauli bini kita, mencoblos bini kita, dan kita sedang membawa najis, maka ada 2 makhluk yang mempergauli istri kita. Pertama kita, yang kedua makhluk halus. Lahirlah anak kita. Bener kita sebut-sebut dasar anak iblis lu, nakalnya minta ampun. Ya punya anak, betul? Emang bener, ternyata bukan anak manusia, ternyata anak iblis. Na'udzubillahi min dalik. Insyaallah sedikit demi sedikit akhlak kita, tata cara ibadah kita, tata cara kita mempergauli istri kita, sedikit-sedikit kita rubah. Kalau langsung sekaligus gak bakalan bisa. Karena kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu ini kecuali sedikit demi sedikit. Sama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan. Kan gitu ya? Nah sama di dalam ilmu pun, sedikit demi sedikit. Jumat ini menerangkan ini, Jumat yang lalu menerangkan ini. Tapi kita amalkan, insya Allah akan ada perbaikan di dalam kehidupan kita, perbaikan di dalam ekonomi kita, perbaikan di dalam perusahaan kita. Tidak kalah penting kita doakan yang punya perusahaan. Itu tidak kalah penting sebagai karyawan mendoakan bosnya. Ini mah pengen gaji gede, bosnya dimarahin mulu, itu salah. Caranya bagaimana? Doakan bosnya, 1 sehat, 2 banyak duitnya. Repot kalau punya bos gak punya duit, gimana mau ngasih ke karyawan. Itu caranya. Ini mah bos malah disantetin. Salah. Itu salah manage. Bos disantetin biar nurut sama anak buah, blow on itu namanya. Bos mengandung takut disantetin dong sama anak buahnya nih. Bukan begitu. Bagaimana kita doakan yang punya perusahaan, berarti bos kita 1 sehat, 2 agar banyak
duitnya biar bisa berbagi rezeki dan kita menikmati rezeki yang telah Allah berikan kepada atasan-atasan kita. Itu baru anak buah yang benar. Insya Allah, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Minimal seminggu sekali ngaji, doa bersama, kan begitu. Maka sudah luar biasa ini Pak Haji Enung ini. Saya belum mampu seperti Pak Haji Enung, sumpah. Bagaimana Pak Anung itu sudah bisa memberikan dua kemanfaatan. Satu pemanfaatan akhirat, yang kedua pemanfaatan dunia. Betul ya? Sedangkan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Di sini banyak orang yang usaha kepada Pak Haji Enung untuk menafkahi anak dan istrinya, karena diomelin sama bini kagak kerja, daftar kerja ke sini. Alhamdulillah, berarti memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ini adalah manusia sebaik-baiknya manusia. Setelah itu maka diadakan pula pengajian seminggu sekali untuk tazkiyatun nafsi, untuk pembersihan jiwa, pembersihan hati. Maka ada dua keuntungan di Pak Haji Enung yang belum saya dapatkan. Satu, fid dunia memberikan manfaat, akhirat pun memberikan manfaat. Walaupun saya yang ngoceh, ini hakikatnya Pak Haji kan begitu, karena saya mah diundang. Nah begitu. Maka alangkah sayangnya ketika ada pengajian, semua karyawan dan sempat waktu tidak berhalangan duduk hadir bersama, berdoa bersama. Kita berharap siapa tahu ada salah satu doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ustadznya, mungkin Pak Indro, mungkin Pak Ian, mungkin dari teman-teman sekalian, salah satu doa yang diijabah, permohonan-permohonan kita dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan mempermudah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira cukup? Cukup ya? Pedes ini ngaji nih. luar biasa, subhanallah. Emang makanan juga harus begitu Pak. Harus ada yang pedas, harus ada yang manis, harus ada yang asin, harus ada yang pahit. Kan kopi juga ada yang doyannya pahit, ada yang doyannya sedang, ada yang doyannya manis. Sama di dalam ilmu pun harus ada yang pahit, harus ada yang manis, harus ada yang sedang saja. Kesinggung misalkan, berarti tandanya hatinya masih ada iman. Alhamdulillah. Khawatir ketika ada nasihat, hati sama sekali tidak terketuk. Khawatir hati kita tertutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adabun adim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak terasa sekarang udah jam 10 lewat. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita kaji, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita yang belum benar, mudah-mudahan Allah ampuni. Ibadah kita yang sudah benar, mudah-mudahan dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya manusia biasa, tidak lepas daripada salah dan dosa. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Kud masofa wadak makadar. Billahi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu